Di dunia yang penuh dengan cinta, kesalahpahaman, dan kejutan tak terduga, seorang kutu buku pemalu, Andre, terjebak dalam segitiga cinta yang rumit. Di tengah pesta yang meriah dan hubungan yang tulus, pencarian Andre untuk cinta sejati menjadi perjalanan yang jauh dari biasa. Melalui pertemuan yang canggung, pengkhianatan, dan tekanan yang datang dari dua wanita yang ada dalam hidupnya, Andre menyadari bahwa tidak ada yang pernah seperti yang terlihat. Dan terkadang jalan menuju kebahagiaan penuh dengan momen yang tak hanya menyakitkan, tetapi juga menyentuh hati. Akankah Andre menemukan keberanian untuk meraih cinta yang layak ia dapatkan? Ikuti perjalanan kami untuk menyelami cerita di mana setiap pilihan menentukan dan hati adalah medan perang yang sesungguhnya. Andre bersantai-santai di sofa di sebuah pesta yang ramai. Matanya tertarik ke Ramona. Siapa yang bergoyang mengikuti alunan musik di dekat sini? Dia ragu-ragu memikirkan bagaimana cara memulai percakapan. Temannya Silvio memberinya dorongan main-main. Memberinya pisang sambil tersenyum. Memberi isyarat kepada Andre untuk bergerak. Dengan sedikit rasa percaya diri, Andre melangkah ke lantai dansa. Lalu cepat-cepat minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Sekali Andrea bertemu dengan kejutan yang tidak menyenangkan di toilet. Langsung menghilangkan keinginannya untuk buang air kecil. Ketika dia kembali, Ramona sedang menunggu. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan mereka, tamu lain dengan lantang berbagi penemuan kamar mandi Andrea. Dengan seluruh pihak mencoba menyelamatkan momen tersebut, Andrea menyeringai dan bercanda. Baiklah teman-teman, itu mungkin akan menjadi kencan pertama yang paling buruk yang pernah ada. Beberapa hari kemudian, di pesta lain, Andre menemukan dirinya kembali di sofa bersama Sylvie dan teman mereka Alin. Mereka menghasutnya, mendorongnya untuk mencoba lagi dengan Ramona. Dengan dorongan mereka, Andre mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke lantai dansa. Saat dia mengobrol santai dengan teman-temannya tentang bagaimana dia tidak akan pernah berkencan dengan seorang perawan, dia akhirnya melihat usaha berani Andre dan mulai berdansa dengannya. Ramona dan Andre menemukan momen pribadi bersama, di mana emosi memuncak. Di tengah hubungan mereka, berbagi perasaan dan harapannya untuk kehidupan yang jujur. Hubungan yang berarti Ramona terkejut dengan kerentanannya, bereaksi dengan marah dan cepat meninggalkan ruangan, dan meninggalkan Andre sendirian dan bingung. Silvio dan Alan tidak malu memberitahu Andre. Dia mengacaukan Ramona segera setelah itu. Silvio mulai berkencan dengannya, dan Andre tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa itu karena dendam. Andre yang mencurigakan berbicara kepada Silvio tentang hal itu, dan mereka berakhir dalam pertengkaran besar. Itu menjadi sangat panas. Silvio akhirnya menjatuhkan Andre hingga pingsan karena semua stres. Mencari pengaturan ulang, Andre pergi berlibur bersama ibunya dan bertemu Animona, seorang resepsionis berambut pirang di asrama mereka. Daemit mengatakan dia adalah wanita tercantik di sana, selain ibunya yang membuatnya tertawa. Merasa terdorong, Andre mengajaknya keluar. Tapi dia tertawa lagi, jadi dia pergi. Namun, dia menyarankan mereka bisa jalan di pantai, yang membuatnya gembira malam itu. Mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai, dan Andre mulai menyukainya. Tapi kemudian, Animona menyebutkan dia punya pacar. Meskipun begitu, Andre tidak menyerah dan meminta ciuman. Dia menggodanya dengan mengatakan dia harus mendapatkannya. Andre kemudian bernyanyi untuknya, dan mereka akhirnya berciuman. Kemudian Animona membawanya ke kamarnya, dan mereka menghabiskan malam bersama. Andre berdandan untuk membuat Animona terkesan. Tapi ketika dia melihatnya, dia mengatakan dia kehilangan pekerjaannya karena hubungan mereka tadi malam. Dan orang-orang melihatnya meninggalkan kamarnya. Untuk memperburuk keadaan, pacarnya sedang dalam perjalanan, menghancurkan peluang apapun untuk sesuatu yang lebih. Dalam perjalanan pulang, telepon Andre berbunyi. Dengan pesan yang meresahkan dari Ramona, mengklaim Silvio menyakitinya. Khawatir, Andre bergegas ke tempatnya. Ketika dia sampai di sana, bukannya menemukan kejelasan. Mereka berdebat karena Andre berpikir Ramona masih menyukainya dan berkencan dengan Silvio untuk menyakitinya. Ramona mengancam akan memberitahu polisi bahwa Andre menyakitinya. Jika dia tidak pergi, maka Andre dengan sedih pergi. Hari berikutnya di perguruan tinggi, Andre disambut dengan tatapan dingin dan kebencian karena Ramona mengarang kebohongan tentangnya. Dan mereka menyebar dengan cepat ketika Andre pulang ke rumah. Ibunya menyarankan bahwa Ramona mungkin masih menyukainya karena dia repot-repot mengiriminya pesan teks. Dia juga bertanya tentang Animona. Andre bilang dia tidak punya info kontaknya.
Tapi kemudian dia memutuskan untuk mencarinya secara online. Dia menelepon asrama tempat dia menginap dan mengatakan dia menemukan dompet Anamona untuk mendapatkan nomornya. Setelah mendapatkan kontaknya, Andre menelepon Anamona dan mengajaknya keluar untuk minum kopi. Karena dia akan berada di dekat sini untuk beberapa saat. Dia setuju dan dia bahkan menawarkannya tempat tinggal di apartemennya, bukan di hotel. Setelah mencapai tujuan mereka menikmati malam bersama. Dan setelah beberapa petualangan yang menyenangkan, mereka memutuskan untuk menjelajah bersama. Dan akhirnya menemukan diri mereka di kamar mandi, di mana mereka terlibat dalam kegiatan. Namun, momen pribadi mereka diganggu oleh seorang penjaga, mengetuk pintu, menanyai Andre tentang tindakan mereka di dalam. Andre sedang jujur, secara terbuka mengakui apa yang mereka lakukan, dan penjaga pintu mengucapkan selamat padanya sebelum memberikan pukulan langsung ke matanya. Tapi di Rama, laki Andre akhirnya menghabiskan malam bersama Anamona. Pagi berikutnya saat Andre sedang mandi, dia dengan santai bertanya kepada Anamona tentang hubungannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya rencana untuk putus. Sebagai hasilnya, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemudian Andrea mencoba untuk mendapatkan tumpangan. Berdiri di pinggir jalan hanya dengan handuk. Kembali ke perguruan tinggi, dia mengetahui Ramona telah menyebarkan rumor bahwa dia lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan dengan Alan. Hari berikutnya dia nongkrong dengan Carla. Siapa satu-satunya yang masih percaya padanya. Mereka mabuk bersama, dan kemudian mereka menghabiskan waktu bersama. Carla mandi sementara Andre cepat-cepat lari. Keesokan paginya, ketika Andre bangun, dia menemukan Alan di kamarnya. Khawatir tentang bagaimana rumor tersebut mungkin berdampak pada reputasi mereka. Mereka membuat strategi agar Andre mengejar Ramona. Harry Bert menampilkan penampilan baru yang menarik banyak gadis. Andre melihat Ramona di kedai kopi. Merasa lebih percaya diri karena perubahannya. Dia mendekatinya dan mengajaknya menonton Netflix. Dan berencana untuk memberikan ciuman lembut di bibirnya. Kemudian di perguruan tinggi Ramona menempel padanya sepanjang hari. Merasa kewalahan, dia mencari nasihat dari Alan. Dan mereka merencanakan balas dendam pada Silvio karena menyebabkan begitu banyak masalah. Mereka menanam bunga di sebuah catatan di meja Carla. Berpura-pura menjadi dari Silvio. Mengatakan dia ingin menjadi pacarnya. Merasa senang dan penuh harapan. Carla mempercayainya dan secara terbuka mengatakan ya. Tapi keadaan menjadi buruk ketika Silvio dengan kasar menolak Carla dan mengolok-olok penampilannya. Carla marah dan terluka. Dia mengungkapkan kepada semua orang bahwa dialah orangnya. Silvio kehilangan keperawanannya karena menyebabkan dia berhadapan secara fisik dengannya dan mengejutkan teman sekelasnya. Malam itu, Andre dan Ramona menemukan kesunyian di atap gereja, berbagi minuman dan berdamai, mengungkapkan betapa indahnya perasaan mereka bersama. Dan mereka bertukar beberapa coklat. Dan Andre menyarankan untuk pergi ke tempatnya, meskipun awalnya dia enggan dan perbandingan dengan orang lain. Keyakinan Andre membawa mereka ke rumahnya. Saat mereka memulai, namun sebelum hal berkembang, Andre menyatakan tidak akan terjadi apa malam ini, menyebabkan Ramona menggigit jarinya. Keesokan paginya, Ramona meminta maaf dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pacarnya. Mereka memutuskan untuk berkomitmen pada hubungan yang serius, menjadikannya resmi suatu hari nanti. Saat mereka berjalan bersama, Andre dan Ramona mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Tapi Andre menerima pesan dari Anamona yang ada di kota, mendorongnya untuk meninggalkan Ramona. Dengan berpura-pura dia perlu menggunakan kamar mandi, dia bergegas menemui Anamona, membawanya ke rumahnya di mana dia bertemu ibunya. Kemudian Ramona menelepon. Andre bertanya kemana dia pergi, dan jika mereka bisa keluar malam itu. Tapi dia menolaknya, lalu dia menyarankan malam berikutnya. Tapi dia bilang itu tidak akan berhasil juga. Andre merasa dirinya terpecah antara Anamona dan Ramona. Meskipun tidak berpengalaman dalam menangani situasi seperti itu, Andre memberitahu Ramona bahwa mereka baru saja mulai berkencan, dan dia menjadi terlalu bergantung. Lalu mengakhiri panggilan malam itu. Untuk keuntungan Anamona, dia melakukannya bersamanya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk bersamanya. Pada jam-jam terakhir malam itu, Ramona mengunjungi kediaman Andrea. Dengan penuh semangat mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersamanya. Saat mereka berbagi momen mesra di luar rumah, koneksi mereka tiba-tiba
terganggu oleh gangguan tetangga. Andre menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan hubungan barunya. Resmi mengakhiri hubungan dengan Ramona. 3 tahun kemudian Andre telah menjadi penulis terkenal. Menikmati kesuksesan berkelanjutan dalam karirnya, sambil mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan Anamona. Suatu malam setelah menghadiri rapat di sebuah bar, Andre mendapati dirinya didekati oleh wajah yang dikenalnya. Tidak lain adalah Ramona. Dia mengakui pikirannya yang masih tersisa tentang dia. Bahkan dia berada di antara pria lain. Andrea berkomitmen pada Anamona, dan dengan sopan memberitahu Ramona bahwa mereka tidak bisa tetap bersama. Namun, saat dia mencoba pergi, Ramona bersikeras mengantarnya pulang, berbagi berita pertunangannya. Selama perjalanan, Ramona mencoba mengajak Andre berbicara, tapi dia tetap sibuk mengirim pesan kepada Anamona. Hal ini menyebabkan Ramona menjadi semakin gelisah, mengakibatkan perilaku mengemudi yang gegabah dan suasana tegang di dalam mobil. Andrea meyakinkan Ramona untuk menepi agar mereka bisa bicara. Saat Ramona menceritakan perjuangannya dengan hubungannya yang memburuk, dia meletakkan kepalanya di pangkuan Andrea, mencari penghiburan saat Andre tiba di rumah. Ingin berdiskusi tentang kejadian tersebut dengan Anamona, dia menemukan dia tidak ada. Catatan di laptopnya mengungkapkan bahwa dia telah meninggalkannya. Meninggalkannya patah hati, dia tidak bisa menahan air matanya saat dia mencoba memahami keterkejutannya dan kesedihan atas kepergiannya. Sama seperti Andre yang merasa sangat sedih. Terjadi perubahan tak terduga. Cerita itu, narator terungkap menjadi versi masa depan Andre, yang campur tangan terinspirasi dan tegas. Andre terlibat dengan dirinya di masa depan, dalam sebuah percakapan tentang mengubah arah hidupnya. Interaksi ini menyegarkan Andre untuk memulai perjalanan menemukan jati diri dan pertumbuhan pribadi dengan bimbingan dari dirinya di masa depan. Andre berusaha untuk lebih memahami dirinya sendiri dan mendefinisikan ulang arah hidupnya. Selama beberapa saat di pesta, di mana Andre sebelumnya menolak Ramona, Silvio bertanya apakah dia berencana untuk mengejarnya sekarang. Alih-alih menanggapi, Andre menjadi marah dan menyerang Silvio, bahkan memukulnya di tengah konflik ini. Andre diingatkan oleh dirinya di masa depan bahwa dia bisa saja mendekati situasi tersebut secara berbeda. Saat dia menyaksikan kejadian yang terjadi, Andrea berpikir tentang bagaimana dia bisa melakukan sesuatu secara berbeda. Dia bisa saja menghindari mendekati Ramona. Malam sebelumnya, Andrea menghadapi pilihan masa lalunya dengan perspektif baru, siap untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang dia inginkan. Dan dengan itu, filmnya berakhir. Seiring perjalanan Andre berlanjut, jelas bahwa pertumbuhan dan penemuan diri seringkali datang dengan harga yang harus dibayar berupa luka hati. Melalui serangkaian pertemuan yang dramatis, kadang lucu dan penuh emosi, Andre belajar bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang pemahaman, kerentanannya, dan membuat pilihan yang menghormati diri sejati kita. Cerita ini mengingatkan kita bahwa masa lalu membentuk siapa kita, tetapi itu tidak menentukan masa depan kita. Dengan keberanian refleksi diri dan kemauan untuk melepaskan, jalan Andre untuk menemukan cinta sejati bukan hanya kemenangan atas kebingungan dan sakit hati, tetapi juga cerminan dari kekuatan transformatif dari penerimaan diri. Ingat, terkadang bukan tentang mengejar cinta, tapi tentang belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu.